Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dek Nurul Aulia, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 2. Baik, di video kali ini kita akan membahas materi tentang faktor penyebab korupsi. Baik, langsung saja kita akan membahas materi pertama, yaitu faktor penyebab korupsi. Jadi, ada banyak faktor yang dapat menyebabkan korupsi, baik internal maupun eksternal untuk individu yang terlibat. Menurut Yamama, korupsi dan pencucian uang lebih mungkin untuk memaksa terjadi ketika populasi umum memiliki kecenderungan materialis dan konsumeris yang kuat dan sistem politik yang memprioritaskan masalah mendewakan. Beberapa perilaku korupsi yaitu yang pertama, sifat tamak manusia, yang kedua, moral yang tidak cukup kuat untuk mempertahankan hukum, yang ketiga, gaya hidup yang berfokus pada konsumsi, dan yang terakhir itu kurangnya keinginan penuh untuk bekerja. Selanjutnya materi 2 yaitu konsep teoritis. Politik adalah penyebab utama kekacauan politik saat ini. Ini dapat dilihat ketika ketidakstabilan politik terjadi, ketika ada kekhawatiran tentang keselamatan mereka yang terlibat dalam kekuasaan, dan bahkan ketika kekuasaan diperoleh dan dipertahankan. Politik uang adalah fenomena yang terus berkembang, seperti penyuapan dalam istilah perilaku korup. Dalam konteks ini, Terence Gomez 2000 memberikan definisi politik uang sebagai penggunaan uang dan keuntungan material untuk mendapatkan kekuasaan politik. Selanjutnya materi 3 yaitu hukum-hukum. Untuk menentukan faktor hukum, seseorang harus melihat standar perundang-undangan di satu sisi dan persyaratan hukum di sisi lain. Lex Luster, substansi hukum yang mudah ditemukan dalam undang-undang yang diam-diam tidak menipu, kurangnya kejelasan dalam menulis yang menyebabkan banyak tafsir dan bertentangan dengan dan bergabung dengan hukum lain, baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi. Sanksi yang tidak setara dengan apa yang diproduksi berarti bahwa itu tidak akan bekerja seperti yang dimaksudkan atau akan tidak efektif dan akan menyebabkan output menjadi terlalu ringan atau terlalu berat. Menggunakan prinsip yang berbeda untuk situasi serupa juga memungkinkan beberapa hukum untuk tidak sesuai dengan realitas, membuatnya tidak efektif, tidak produktif, dan tahan terhadap perubahan. Baik, materi selanjutnya faktor ekonomi. Faktor-faktor ekonomi juga menjadi penyebab utama wabah kudeta. Hal ini dapat dijelaskan oleh pendapat atau gaji yang tidak memenuhi kebutuhan. Pendapat ini tidak mutlak benar karena dalam teori kebutuhan Maslow, sebagaimana dikutip oleh Sulistiantoro, korupsi seharusnya hanya dilakukan oleh orang untuk memenuhi dua kebutuhan yang paling bawah, dan logika lurusnya hanya dilakukan bagi komunitas masyarakat yang pas-pasan yang bertahan hidup. Saat ini, korupsi dilakukan oleh orang-orang yang memiliki standar pendidikan yang tinggi. Baik, materi selanjutnya, penyebab korupsi dalam perspektif teoritis. Ketika meneliti penyebab korupsi, determinisme budaya sering disebut sebagai sumber inspirasi. Menurut Fiona Robertson Snape 1999, ada bukti kebiasaan Jawa kuno yang terkait dengan penjelasan budaya praktik korupsi di Indonesia. Menurut berbagai teori, perilaku korup terutama merupakan fenomena sosiologis dengan konsekuensi bagi ekonomi dan politik. Ini adalah teori rencana yang dikembangkan oleh Robert Merton. Menurut teori Robert Merton yang dikutip oleh Handoyono 2009 halaman 55, korupsi adalah perilaku manusia yang disebabkan oleh tekanan sosial yang mengakibatkan pelanggaran norma. Handoyono melanjutkan untuk menjelaskan bahwa setiap sistem sosial memiliki tujuan dan orang-orang bekerja untuk mencapainya menggunakan saluran yang telah ditetapkan. Baik, adapun materi terakhir yaitu faktor internal dan eksternal penyebab korupsi. Yang pertama,
penyebab internal ketidakadilan yang dapat dibagi menjadi kategori, yaitu aspek perilaku kepribadian dan karakter orang. Yang kedua, variabel eksternal yang merupakan penyebab perilaku korupsi yang disebabkan oleh peristiwa yang tidak terkait dengan pelanggar. Misalnya, yang pertama itu persepsi publik terhadap kelalaian, yang kedua faktor ekonomi tidak ada cukup dengan uang, dan yang ketiga itu dimensi politik. Baik, itulah yang sempat saya sampaikan tentang materi faktor penyebab korupsi. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.